Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Ibu Lydia, di channel pembelajaran jarak jauh ya untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Dan kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian limit fungsi trigonometri ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang beberapa penyelesaian limit fungsi trigonometri. Ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama dengan metode substitusi langsung. Yang kedua dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga menggunakan metode pemfaktoran. Dan yang keempat dengan menggunakan penyederhanaan fungsi trigonometrinya. Oke, langsung aja ya. Kita mulai pembelajaran terkait penyelesaian limit fungsi trigonometri kali ini. Sebelumnya, kalian harus ingat dulu ya tentang sudut-sudut istimewa. Jadi, sin, cos, tan, cosec, sec, dan cot dari sudut-sudut istimewa ini nantinya akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri ya. Semoga kalian masih ingat nih pelajaran di kelas 10 dan juga di kelas 11. Selanjutnya juga ini ya, relasi sudut fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran 1 itu berarti 90 derajat dikurangi alfa. Di kuadran 2 itu berarti 180 derajat dikurangi alfa, dan seterusnya ya. Dan ini juga sudah kalian pelajari pada kelas 10 dan kelas 11. Next, kita langsung masuk ke menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung. Mungkin dari kata substitusi gitu ya, kalian udah punya gambaran terkait gimana sih penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung ini? Ada yang tahu substitusi itu artinya apa? Pasti kalian sudah tahu ya. Tapi sebelumnya kita uraikan dulu ya secara definisi. Jika terdapat bentuk limit x mendekati c dari suatu fungsi ya, di sini konteksnya fungsi trigonometri, maka limit fungsi trigonometri fx itu merupakan hasil substitusi nilai C ke X dari trigonometri. Jadi, substitusi itu artinya kan memasukkan ya. Jadi kita masukkan aja tuh nilai C ke fungsi fx. Artinya C-nya kebalik. X-nya kita ganti dengan C, begitu ya. Substitusi nilai C ke X pada fungsi trigonometri. Contoh ya, misalnya nih, limit X mendekati pi per 4 dari sin 2X. Berarti kan ini C-nya adalah pi per 4 ya. C-nya adalah pi per 4, kemudian fungsi trigonometrinya adalah sin 2X. Kita substitusikan pi per 4 ke fungsi sin 2x, artinya x-nya kita ganti dengan pi per 4 menjadi sin 2 kali pi per 4 ya. Ini x-nya kita ganti dengan pi per 4. Pi itu berapa? Ya, pi itu 180 derajat ya, sehingga kalau pi per 4 artinya 45 derajat, sehingga menjadi sin 2 kali 45 derajat sama dengan sin 90. Sin 90 berapa? 1 ya, coba kita cek lah. Sin 91 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jika kita rumuskan ya tentang penjabaran ini, maka dapat kita simpulkan bahwa
limit X mendekati C dari sin X itu sama dengan sin C. Limit X mendekati C dari cos X itu sama dengan cos C. Dan seterusnya ya, gimana X-nya itu kita ganti dengan C, karena dia menggunakan substitusi langsung, artinya dimasukkan. Apa yang dimasukkan? C-nya dimasukkan ke fungsinya, ke sin X, ke cos X, ke tan X, dan seterusnya. Bagaimana cara memasukkannya ke fungsi? Ya, X-nya diganti dengan C, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Contoh menyelesaikan fungsi trigonometri dengan metode substitusi langsung. Ini Ibu kasih contoh lagi lebih banyak ya, biar kalian lebih paham. Misalnya yang pertama, limit X mendekati Pi dari cos setengah X. Sama dengan berapa? Kemudian yang kedua, limit X mendekati Pi per 2 dari tan X sama dengan berapa? Ini ada yang mau mengerjakan dulu nggak? Dua soal ini, siapa tahu kan bagi kalian yang punya jiwa suka tertantang gitu ya, monggo silahkan video ini kalian pause, terus kalian coba kerjain, nanti hasilnya dibandingkan dengan jawaban dari video ini. Oke ya, silahkan di pause. Nah, setelah kalian pause, coba deh kita lihat penyelesaiannya bagaimana ya. Yang pertama, limit X mendekati Pi dari cos setengah X. Kita substitusi langsung ya, C, ini C-nya adalah Pi ya, ke fungsi cos setengah X. Artinya X-nya kita ganti dengan Pi, sehingga menjadi cos setengah Pi. Pi itu tadi 180 derajat, sehingga cos setengah Pi itu sama dengan cos 90. Cos 90 berapa? 0 ya, cos 90 sama dengan 0. Silahkan kalian cek ke tabel sudut-sudut istimewa. Cos dari 90 sama dengan 0. Benar ya? Yang kedua, limit X mendekati Pi per 2 dari tan X. Langsung aja kita substitusikan C-nya, yaitu Pi per 2, ke fungsi tan X. Caranya dengan mengganti X-nya menjadi Pi per 2. Sehingga limit X mendekati Pi per 2 dari tan X itu sama dengan tan Pi per 2. Pi per 2 itu berarti 180 dibagi 2 ya, sehingga menjadi tan 90. Tan 90 itu sama dengan tak hingga. Mau ngecek lagi? Coba kita cek lagi ya. Tan dari 90 sama dengan tak hingga. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, bagaimana? Ada yang punya cara penyelesaian yang berbeda atau jawaban yang berbeda? Monggo ya, bisa kalian kasih komen di kolom komentar, atau bisa chat ke WA grup umum, atau bisa chat pribadi ya. Bu, saya caranya kok seperti ini ya, terus dapatnya hasilnya begini ya. Nggak apa-apa ya, langsung di-share aja. Kalau komen di kolom komentar, berarti kan teman-teman yang lain juga bisa baca tuh, sama kayak di WA grup umum. Tapi kalau kalian mau share ke WhatsApp pribadi Ibu boleh, nanti Ibu yang akan share ke teman-teman gitu ya. Kalau misalnya punya jawaban yang berbeda. Kalau misalnya jawaban kalian sama, berarti kalian sudah mulai memahami cara menyelesaikan fungsi trigonometri menggunakan substitusi langsung. Next. Nah, ketika kita mengerjakan limit fungsi trigonometri ya, itu terdapat sifat limit fungsi trigonometri ya. Jadi pada proses pengerjaan atau penyelesaian itu kan ada proses tuh, ada penjabaran, terus ada mengkalikan atau mengurangkan dan sebagainya. Nah, penjabaran itu kita harus menggunakan sifat limit fungsi trigonometri ya. Nah, bagaimana sih sifat limit fungsi trigonometri tersebut? Yaitu seperti ini.
ada 8 sifat ya yang akan kita gunakan sebagai kaidah dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri ketika limit X mendekati A dari K ya. K ini suatu bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Jadi dia cuma bilangan di sini, cuma satu angka, itu tidak ada fx ya. Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, K ya. Yang kedua, limit X mendekati A dari fx, maka dia sama dengan fa. Ini sama seperti substitusi langsung tadi ya, dimana A-nya kita substitusikan ke fungsi fx sehingga menjadi fa. X-nya kita ganti dengan A, begitu. Yang ketiga, limit X mendekati A dari K kali fx. Jadi ini perpaduan antara sifat 1 dan sifat 2 ya. K ini kan limit X mendekati A dari K itu sama dengan K ya, sifat 1. Maka kita keluarkan K-nya di depan, sisa limit X mendekati A dari FA. Begitu ya. Yang keempat, limit X mendekati A dari fx plus gx. Jadi ada dua fungsi ini ya. Maka limit X mendekati A dari fx ditambah limit X mendekati A dari Gx. Jadi dijabarkan ya limitnya. Nah, sifat keempat ini juga berlaku ke pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Sifat kelima, 6, dan 7. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Silahkan dicermati nanti habis ini. Dan sifat yang terakhir adalah ketika limit X mendekati A dari fx atau dari fungsi yang dipangkatkan, maka itu sama aja dari limit X mendekati A fx yang dipangkatkan. Jadi pangkatnya itu bisa keluar, begitu ya. Sekarang silahkan kalian cermati ini dan dipahami sebelum kita next nanti ke contoh-contoh dari sifat ke-8 sifat ini maksudnya. Next ya, sekarang kita coba contoh sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama, ketika ada limit X mendekati 30 derajat dari 60, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya, yaitu K tadi seperti sifat yang nomor 1, sama dengan 60. Yang kedua, limit X mendekati 30 dari sin X. Itu sama dengan sin 30 ya, kita substitusikan 30-nya ke fungsi sin X. X-nya kita ganti dengan 30, sehingga berapa sin 30? Sama dengan setengah. Yang ketiga, limit X mendekati 60 derajat dari 3 dikali cos X. Ini perpaduan antara sifat 1 dan sifat 2. 3-nya kita kedepankan ya, karena limit X mendekati 60 dari 3 itu sama dengan 3, sisa limit X mendekati 60 dari cos X. Langsung aja 60-nya kita masukin ke X, menjadi berapa cos 60? Setengah ya, sehingga 3 dikali setengah sama dengan 3/2. Lanjut ke sifat yang keempat. Ini penjumlahan. Limit X mendekati 60 dari cos X plus sin X/2. Ada dua fungsi ya di sini ya. Fungsi yang pertama fx itu adalah cos X, dan fungsi yang kedua gx itu adalah sin X/2. Sehingga kalau kita jabarkan ini sama saja dengan limit X mendekati 60 derajat dari cos 60 derajat ditambah limit X mendekati 60 derajat dari sin 60/2. Sehingga limit X mendekati 60 dari cos 60 berapa? Cos 60 udah setengah ya. Kita tulis di sini setengah ditambah 60/2 itu adalah 30. Terus dulu sin 30 ya. Sehingga berapa sin 30? Juga setengah. Setengah tambah setengah sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu sifat dari pengurangan limit ya.
ketika limit X mendekati 90 ya dari sin X per 2 dikurangi cos X, maka kita jabarkan nih menjadi limit X mendekati 90 derajat dari sin 90 per 2 ya. Ini 90-nya kita masukkan ke X-nya dikurangi limit X mendekati 90 derajat cos 90. Sama dengan berapa? Setengah akar 2 ya. Coba kita lihat sin 90 per 2 itu berarti sin 45 ya. Sin 45 berapa? Sin 45 adalah setengah akar 2. Oke. Sekarang dikurangi limit cos 90. Coba kita lihat ya. Cos 90 berapa? Cos 90 adalah 0. Sehingga setengah akar 2 sin 45 ya dikurangi 0 itu sama dengan setengah akar 2. Lanjut ke sifat nomor 6 ya, perkalian. Limit X mendekati 45 dari sin X dikali cos X, maka kita jabarkan juga seperti sifat sebelumnya menjadi sin 45 dikali cos 45 sama dengan sin 45 berapa tadi? Setengah akar 2. Cos 45 juga sama ya dengan sin 45 setengah akar 2. Kita kalikan menjadi 2/4. Ini kalau bisa kita sederhanakan menjadi seper-2. Lanjut ke soal nomor 7, ke sifat nomor 7. Limit X mendekati 45 dari tan X dibagi sin X. Ini juga sama ya, kita jabarkan satu-satu menjadi limit X mendekati 45 dari tan 45 derajat dibagi limit X mendekati 45 dari sin 45 derajat. Sama dengan tan 45 berapa? 1 ya. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sama dengan berapa? Nah, ini kita nanti jadi kali ya, sehingga 1 dikali, kemudian yang di bawah kita balik menjadi 2/akar 2. Bagaimana cara merasionalkannya? Kita kalikan atas dan bawahnya dengan akar 2 ya, sehingga menjadi 2/2 sama dengan akar 2. Dan sifat yang terakhir adalah perpangkatan dari limit ya. Limit X mendekati 30 derajat dari sin X yang dikuadratkan, maka kita gunakan sifat yang ke-8, pangkatnya kita keluarkan. Limit X mendekati 30 dari sin 30 itu adalah setengah, dikuadratkan menjadi 1/4. Begitu ya. Silahkan kalian cermati lagi ini sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Nah, lanjut ya. Sekarang kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Udah masuk ke cara menyelesaikan yang kedua. Kenapa sih kita harus menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri? Kan udah bisa pakai substitusi langsung. Kenapa gitu? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena kita menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang kedua ini ya, ketika kita tidak bisa menggunakan rumus substitusi langsung. Nah, ternyata ada toh Bu. Kita nggak bisa menggunakan substitusi langsung sebagai penyelesaian limit fungsi trigonometri. Ya ada. Nah, biasanya ketika kita tidak bisa menggunakan rumus substitusi langsung itu di limit X mendekati 0 ya. Bagaimana contohnya? Misalnya, limit X mendekati 0 dari sin X. Coba kita menggunakan substitusi langsung dulu ya penyelesaiannya. Ya udah tuh kita masukkan tuh 0-nya.
ke fungsinya. X-nya kita ganti dengan 0 ya, sehingga menjadi sin 0 per 0. Sin 0 berapa? Ada yang tahu? Cek dulu. Sin 0 adalah 0 ya. Kita balik lagi ke slide tadi. Nah, ini dia. Sin 0 itu sama dengan 0. Ketika 0 dibagi dengan 0, hasilnya apa? Tak terdefinisi ya, jadi tidak bisa kita menggunakan metode substitusi langsung di limit X mendekati 0. Sehingga kita harus pakai cara yang lain. Nah, ilmuwan-ilmuwan zaman dulu akhirnya bisa memecahkan permasalahan yang seperti ini, yaitu dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Bagaimana rumus dasarnya? Limit fungsi trigonometri itu yaitu ada 2 ya dasarnya, yaitu yang A, limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan limit X mendekati 0 dari X per sin X. Ini 2 kondisi ya, yang ini dan yang ini dibalik, maka hasilnya sama, yaitu sama dengan 1. Yang B, limit X mendekati 0 dari tan X per X, atau nih limit X mendekati 0 dibalik X per tan X, maka hasilnya juga sama ya, sama dengan 1, begitu. Kenapa sih Ibu kok rumus dasar fungsi trigonometri itu cuma sin sama tan doang? Cosnya kok enggak? Ada yang bisa menjawab ini? Mengapa cuma 2 doang rumus dasar fungsi trigonometri ini untuk limit X mendekati 0? Kok cosnya enggak ada gitu? Karena kondisi ketika hasilnya itu sama dengan 0 itu adalah pada sin dan tan ya. Jadi yang berpotensi hasilnya itu 0 per 0 sehingga tak terdefinisi itu adalah sin dan tan. Kalau cos itu dari 0-nya sama dengan 1, sehingga rumus dasar fungsi trigonometri ya untuk limit X mendekati 0 itu adalah sin dan tan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya terkait rumus dasar fungsi trigonometri dari limit X mendekati 0. Contohnya, limit X mendekati 0 dari sin 5X per X. Nah, fungsi ini, sin 5X per X ini, gimana caranya? Kita harus bisa merubahnya menjadi bentuk sin X per X ya, agar kita bisa menggunakan rumus dasar fungsi trigonometri. Bagaimana caranya? Yaitu dikalikan dengan 5 per 5. Nah, dikalikan dengan K ya, bilangan bulat tadi 5 per 5. Hasilnya adalah, nah ini kita gunakan sifat-sifat yang tadi ya, sifat-sifat fungsi trigonometri tadi. 5, ini K ya, K kita kalikan dengan limit X mendekati 0 sin 5X, maka K-nya bisa kita keluarkan ke depan, sedangkan 5 yang di bawah itu tetap kita kalikan ke X, sehingga bentuknya menjadi 5 dikali limit X mendekati 0 derajat dari sin 5X per 5X. Sekarang bentuknya sudah seperti rumus dasar fungsi trigonometri ya, sin X per X, sin 5X per 5X. Sehingga kita sudah bisa menggunakan rumus dasar fungsi trigonometri. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 5 dikali 1. Karena limit X mendekati 0 dari sin 5X per 5X itu sama dengan 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Ini tipe ya, ini harusnya 5 ini, bukan 1. Ganti dulu deh. 5. Oke.
Sampai di sini semoga kalian bisa paham ya rumus dasar fungsi trigonometri. Next. Nah, dari dua rumus fungsi trigonometri yang tadi, itu sekarang telah dikembangkan ya, agar mempermudah kita dalam menyelesaikan persoalan limit fungsi trigonometri. Bagaimana? Ya, seperti ini. Nah, ini lebih dijabarkan lagi. Silahkan disimak ya. Ketika limit X mendekati 0 dari sin AX per BX, nah ini ada A dan B, jadi atas dan bawahnya berbeda ya. Atau kebalikannya, limit X mendekati 0 dari AX per sin BX, maka hasilnya sama dengan A per B, seperti itu. Kalau kita balik ya ke slide sebelumnya, kita pakai rumus yang tadi kan, limit X mendekati 0 dari sin 5X per X, berarti A-nya 5 ya, B-nya 1, maka sama dengan 5 per 1, sama dengan 5. Lebih mudah ya, tapi nggak apa-apa, tadi kita belajar rumus dasar fungsi trigonometri yang dua ini terlebih dahulu, biar kalian paham. Yang kedua, masih seputaran rumus dasar trigonometri yang dikembangkan ya. Silahkan kalian simak dan dipahami. Nanti kita akan latihan lagi contoh-contoh soal di slide selanjutnya. Oke, lanjut ya, kita masuk ke contoh-contoh ya. Yang pertama, limit X mendekati 0 dari sin 3X per 2X. Gampang ini ya, seperti rumus yang tadi, maka A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, sehingga hasilnya berapa? 3 per 2. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari 5X per 3 sin 3X. Hasilnya berapa? Oke, ini 3 ya, K-nya ini kita keluarkan ya, menjadi 1 per 3, karena dia adalah K tadi, bilangan bulat. Limit X mendekati 0 dari bilangan bulat, itu hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri, yaitu 1 per 3. Dikali limit X mendekati 0 dari 5X per 3X ya, sisanya. Sehingga A-nya adalah 5, B-nya adalah 3, sama dengan 1 per 3 dikali A per B, dikali 5 per 3 ya, sama dengan 5 per 9. Soal yang ketiga, limit X mendekati 0 dari sin 2X per sin 3X. Bagaimana rumusnya nih? Coba kita tengok lagi ya ke slide sebelumnya. Sin per sin. Nah, kita pakai rumus yang C ya. Limit X mendekati 0 sin AX per sin BX, maka hasilnya juga A per B. Berarti tadi gampang ya. Sama dengan berapa ini? Sin 2X per sin 3X sama dengan 2 per 3 ya. Semoga bisa kalian pahami. Next, ke soal nomor 4, contoh yang keempat ya, limit X mendekati 0 dari sin X per tan setengah X. Ini bentuknya sin per tan. Coba kita tengok lagi ya, ke rumus yang tadi ada nggak formulanya untuk sin per tan? Ada ya, kita pakai sifat yang ke D. Sin AX per tan BX, itu hasilnya adalah A per B. Oke, berarti langsung bisa kita sama dengan 1 per 2. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1 per 2. 1 dibagi 1 per 2 sama dengan 2. Begitu ya, semoga bisa dipahami dan dimengerti oleh semua. Nah, sekarang kita latihan ya, dan ini merupakan tugas buat kalian. Ada 2 soal nih.
Ada 2 tugas buat kalian. Yang pertama, limit X mendekati Pi per 6 sama dengan setengah cos 12X sama dengan berapa? Penyelesaiannya ya. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari X tan 3X dibagi sin kuadrat 6X sama dengan berapa? Oke, nah di sini yang pertama, yang nomor 1 berarti kita pakai substitusi langsung. Dan yang kedua berarti kita memakai rumus dasar trigonometri ya untuk limit X mendekati 0. Nah, tugas ini dikerjakan di buku masing-masing, kemudian difoto dan dikirimkan ke WhatsApp ibu ya, paling lambat minggu depan. Jadi kita sambil santai aja belajarnya, tapi jangan sampai lalai ya. Ibu harap kalian mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa paham materi terkait penyelesaian limit fungsi trigonometri menggunakan substitusi langsung dan menggunakan rumus dasar fungsi trigonometri. Oke, kiranya sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian juga bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya, agar terhindar dari penyakit, terutama penyakit COVID-19, sehingga nanti kalian bisa belajar lebih giat lagi. Kiranya demikian ya pembelajaran dari Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.